Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit, terdapat sebuah pohon beringin tua yang telah berdiri selama berabad-abad. Pohon itu menjadi landmark desa, tumbuh menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang merambat ke tanah, membentuk jalinan yang begitu rumit. Dedaunannya lebat dan menyelimuti area sekitar pohon dengan bayangannya yang gelap, bahkan pada siang hari sekalipun. Meski pohon ini tampak seperti bagian dari kehidupan sehari-hari warga desa, ada sesuatu yang lebih mendalam dan gelap yang mengelilinginya. Setiap orang yang tinggal di desa itu tahu bahwa pohon tersebut tidak hanya sekedar pohon biasa. Konon, pohon beringin itu adalah tempat tinggal bagi makhluk halus yang sangat kuat, entitas yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Tidak ada yang berani menebang pohon itu, karena jika ada yang melakukannya, maka bencana besar akan menimpa desa. Beberapa penduduk bahkan meyakini bahwa pohon tersebut adalah gerbang menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh-roh penasaran dan tak tenang. Sudah banyak cerita yang beredar tentang mereka yang berani mendekat, yang mengalami hal-hal tak terjelaskan dan mengerikan. Tak jarang, beberapa orang yang mencoba mendekat pada malam hari mengaku melihat sosok bayangan putih melintas dengan cepat di antara dahan-dahan pohon, atau bahkan ada yang mengaku mendengar bisikan-bisikan aneh dari dalam tanah. Di tengah desa, ada seorang pemuda bernama Joko. Ia seorang petani yang baru saja kembali dari ladang dan selalu berusaha untuk tidak terlibat dalam pembicaraan seram mengenai pohon beringin. Sejak kecil, Joko selalu merasa pohon tersebut hanya bagian dari cerita rakyat, sebuah kisah untuk menakut-nakuti anak-anak. Pohon beringin itu hanya pohon besar biasa, katanya pada dirinya sendiri setiap kali orang-orang desa mulai menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang pohon tersebut. Namun, meskipun ia tidak percaya pada cerita-cerita itu, ada perasaan aneh yang selalu muncul saat ia melewati pohon beringin pada malam hari. Suatu malam, ketika langit tampak gelap dan awan berarak cepat menutupi cahaya bulan, Joko harus kembali ke rumahnya melewati jalan setapak yang terletak tepat di samping pohon beringin. Malam itu, angin bertiup kencang, menyapu dedaunan kering yang jatuh dari pohon. Daun-daun tersebut berterbangan di udara seperti makhluk hidup, terbang ke sana kemari. Suara angin yang melintasi pepohonan terdengar seperti bisikan yang halus, seakan-akan alam semesta tengah berbisik dengan penuh rahasia. Namun, bagi Joko, malam itu tampaknya seperti malam biasa, meskipun rasa tidak nyaman perlahan mulai mengusiknya. Ia melangkah dengan cepat, berusaha mengabaikan suara angin yang menyeramkan dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Namun, saat ia hampir sampai di bawah pohon beringin, langkahnya tiba-tiba terhenti. Suasana malam yang begitu sunyi seketika terasa berbeda. Angin yang tadinya kencang mendadak berhenti, dan udara di sekitarnya terasa semakin berat. Joko merasa ada yang aneh, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada yang tampak. Hanya pohon beringin yang masih berdiri tegak, seakan tak terpengaruh oleh angin yang tiba-tiba berhenti. Joko menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan saja, katanya dalam hati. Tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara yang aneh. Suara itu terdengar seperti bisikan yang begitu lembut, namun tajam. Bisikan itu datang dari arah pohon beringin, dan sepertinya sangat dekat. Joko, Joko. Suara itu memanggil namanya dengan lembut. Joko membeku di tempat. Tubuhnya terasa kaku. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kembali berhembus kencang. Tentu saja, Joko tidak bodoh. Ia tahu bahwa di desa ini banyak orang yang menceritakan kisah-kisah tentang roh halus yang sering mengganggu mereka yang berani mendekat pada malam hari. Namun, ia selalu merasa skeptis. Tidak mungkin suara itu datang dari roh. Pasti itu hanya ilusi atau mungkin suara alam yang salah ditangkap. Namun, ia tak bisa mengelak dari perasaan aneh yang terus menghantui. Dengan keberanian yang tersisa, Joko melanjutkan langkahnya, mencoba mengabaikan suara tersebut. Tetapi, saat ia melewati pohon beringin, ia merasa ada yang menyentuh bahunya. Seperti sentuhan dingin yang begitu nyata. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hatinya mulai berdebar keras. Joko cepat-cepat melangkah menjauhi pohon itu, namun langkahnya terasa berat,
seolah-olah tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur yang menghisap. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan duduk di kursi, mencoba menenangkan diri. Itu hanya imajinasiku, ia membujuk diri. Semua itu tidak nyata. Namun, perasaan takut itu tidak bisa hilang begitu saja. Suara bisikan dan sentuhan dingin yang ia rasakan seakan terus terngiang di telinganya. Ia mencoba tidur, namun matanya terbuka lebar. Tubuhnya terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, Joko menceritakan apa yang ia alami kepada ayahnya. Ayahnya hanya tersenyum samar, dan dengan suara yang berat ia berkata, "Joko, pohon beringin itu bukanlah pohon biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di sana. Kamu harus berhati-hati." Namun Joko hanya mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi, meskipun ia tidak menginginkannya, malam berikutnya ia merasa harus kembali melewati pohon itu. Ada rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia temukan. Namun, ketika malam itu tiba, ia tidak tahu bahwa itu akan menjadi malam yang mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam pertama itu, rasa takut Joko tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia melewati pohon beringin, ia selalu merasa ada yang mengawasi, dan suara-suara aneh yang mengiringinya terus menggema di telinganya. Pada malam-malam berikutnya, perasaan itu semakin kuat, dan tak jarang ia merasa seperti ada mata yang menatapnya dengan penuh kebencian. Ia tidak bisa menghindarinya, karena pohon beringin itu adalah jalan satu-satunya yang mengarah ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Pagi berikutnya, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Joko terbangun dengan perasaan tak nyaman yang menghinggapinya sejak semalam. Matanya terasa berat, seolah-olah ia telah terjaga sepanjang malam. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikirannya tak bisa berhenti mengingat kejadian malam itu. Suara bisikan itu terus menggelayuti benaknya, dan sentuhan dingin yang ia rasakan di bahunya terasa begitu nyata. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi atau imajinasi belaka, namun perasaan takut yang menggerogoti hatinya semakin kuat. Sejak saat itu, Joko merasa tidak lagi nyaman berjalan di dekat pohon beringin, meskipun ia harus melewatinya setiap hari untuk kembali ke rumah. Setiap kali ia melangkah di dekat pohon itu, perasaan tertekan dan berat datang menghampirinya, seperti ada yang mengawasinya dari balik rimbunnya daun. Meski begitu, ia berusaha keras untuk tidak mempercayai hal-hal gaib yang diceritakan orang-orang desa, bahkan ia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan rutinitasnya. Namun, semakin hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Tidak hanya saat ia melewati pohon, tetapi juga saat ia berada di rumah. Setiap malam, suara bisikan halus itu kembali terdengar, datang dari luar rumah. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang menerobos celah-celah dinding, namun semakin malam, suara itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di luar jendela dan memanggil namanya. "Joko, Joko." Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suatu malam, Joko yang sudah tidak tahan dengan rasa takut yang terus-menerus menghantuinya memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ayahnya adalah orang yang bijaksana dan dihormati oleh penduduk desa. Ia sering memberikan nasihat kepada warga yang datang meminta petunjuk, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis. "Ayah, ada yang aneh dengan pohon beringin itu," kata Joko, suaranya terdengar cemas. "Setiap kali aku melewatinya, aku merasa ada yang mengikutiku. Bahkan malam tadi, aku mendengar suara memanggil-manggil namaku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan." Ayahnya memandangnya dengan tatapan serius. "Pohon beringin itu bukan pohon biasa, Joko," jawab ayahnya, suaranya berat, penuh makna. "Sudah lama sekali pohon itu menjadi tempat bersemayamnya roh yang tak tenang. Mereka yang berani mendekat, terutama pada malam hari, akan merasakan kehadiran mereka. Mereka akan mencoba mengganggu pikiranmu, membuatmu takut, hingga kau tak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi." Joko menatap ayahnya dengan bingung. "Roh? Maksud ayah, roh seperti apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?"
Ayahnya menghela napas panjang. Beberapa dekade yang lalu, ada sebuah peristiwa tragis yang terjadi di bawah pohon itu. Seorang wanita muda yang sedang mengandung dibunuh dengan kejam oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuang tubuhnya begitu saja di bawah pohon itu, meninggalkan darah dan kematian yang membekas di tanah. Joko terdiam mendengarkan cerita ayahnya. Tapi, bagaimana roh wanita itu bisa mengganggu orang-orang yang lewat? Tanya Joko penasaran. Ayahnya menggelengkan kepala. Wajahnya tampak sangat serius. Roh wanita itu tidak bisa tenang. Ia terjebak antara dunia ini dan dunia yang lain, terkurung dalam amarah dan kesedihannya. Setiap orang yang melewati pohon itu akan merasakan keberadaannya. Mereka yang datang dengan hati yang lemah akan merasa ketakutan, seperti yang kau rasakan. Dan semakin lama roh itu akan semakin kuat, semakin berusaha untuk menuntut balas. Joko merasa ketakutan mendengar cerita ayahnya. Tidak pernah ia bayangkan ada kisah mengerikan yang terkubur di balik pohon yang sering ia lihat setiap hari. Tapi di satu sisi, ia juga merasa skeptis. Apakah benar roh itu akan terus mengganggu kami? Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Tanya Joko dengan ragu. Ayahnya mengangguk perlahan. Ada satu cara, tapi itu tidak mudah. Kau harus melakukan ritual untuk menenangkan roh itu, memberikan apa yang ia inginkan, dan mengembalikan kedamaian. Hanya dengan begitu, pohon beringin itu akan kembali menjadi pohon biasa. Joko merasa takut, tetapi ada rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana cara menghentikan teror ini? Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia harus melakukan sesuatu. Hari itu, Joko menghabiskan waktu di ladang bersama ayahnya. Namun pikirannya terus terfokus pada pohon beringin dan cerita-cerita yang baru saja didengarnya. Malam pun tiba, dan seperti biasa, Joko harus berjalan melewati pohon beringin untuk pulang. Malam itu, angin berhembus kencang, membuat dedaunan pohon beringin bergoyang dengan suara gemerisik yang menambah kesan menyeramkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Hatinya berdebar-debar, dan setiap kali angin berhembus, Joko merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia terus berjalan, berusaha untuk tidak peduli dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar lagi di sekitar pohon itu. Ia berusaha untuk mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat menghantui dirinya. Saat ia hampir sampai di bawah pohon beringin, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, memecah keheningan malam. Suara itu seperti jeritan seseorang yang kesakitan, begitu mengerikan dan menggetarkan jiwa. Joko terhenti sejenak, tubuhnya membeku di tempat. "Siapa itu?" teriaknya, namun tidak ada jawaban. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam pohon itu sendiri. Joko berlari menuju rumahnya, ketakutan. Hatinya berdebar kencang, dan setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus segera melakukan sesuatu untuk mengakhiri teror ini, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sesampainya di rumah, ia segera mengunci pintu dan menutup jendela. Tubuhnya gemetar. Dan meskipun ia mencoba menenangkan diri, suara jeritan itu masih terngiang di telinganya. Ia merasa takut, sangat takut, dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, teror ini belum berakhir. Malam itu, ketegangan yang menyelimuti Joko terasa lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Setelah kejadian aneh yang ia alami semalam di bawah pohon beringin, perasaan tidak tenang itu tidak juga menghilang. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi dirinya, mengikuti setiap langkah yang ia ambil. Semakin lama, rasa takut itu semakin menggerogoti hatinya. Joko tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pohon beringin itu, harus mencari cara untuk mengakhiri semua teror ini. Pagi hari itu, ia pergi ke rumah Nenek Sumi, wanita tua yang terkenal di desa karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib dan cerita-cerita mistis yang beredar. Nenek Sumi adalah seorang dukun yang dipercaya oleh banyak orang di desa,
Meskipun banyak juga yang menganggapnya sebagai orang yang aneh dan penuh dengan ramalan. Joko tahu bahwa hanya Nenek Sumi yang bisa membantunya mengatasi masalah ini. Ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah Nenek Sumi, Joko merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Nenek Sumi sedang duduk di kursi bambu, memandangi api unggun kecil yang menyala di depan rumah. Wajahnya tampak penuh keriput. Matanya yang suram seperti menyimpan banyak rahasia. Ia mengangguk ketika melihat Joko mendekat, seolah sudah tahu maksud kedatangan pemuda itu. "Nenek," kata Joko dengan suara terbata-bata. "Aku butuh bantuanmu. Ada yang tidak beres dengan pohon beringin itu. Setiap malam aku merasa ada yang mengikutiku, ada suara-suara aneh yang memanggil namaku, dan aku merasa seperti ada yang mengawasi. Ayahku bilang pohon itu memiliki roh yang tidak tenang. Apa yang harus aku lakukan?" Nenek Sumi menatapnya dengan tajam, seolah-olah mencoba membaca isi hati Joko. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. "Pohon beringin itu bukan hanya pohon biasa, Joko. Itu adalah tempat bersemayamnya roh yang sangat kuat dan penuh amarah. Cerita tentang pohon itu telah ada sejak zaman nenek moyang kita." Joko mengerutkan kening. "Roh? Apa yang terjadi pada roh itu? Mengapa ia tidak bisa tenang?" Nenek Sumi menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap jauh ke dalam api unggun. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang wanita muda yang sedang hamil, bernama Sari. Ia dibunuh dengan kejam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan tubuhnya dibuang begitu saja di bawah pohon beringin itu. Tubuhnya yang terbujur kaku, darahnya yang mengalir deras di tanah, meninggalkan bekas yang sangat kuat. Sari bukan hanya seorang wanita yang malang, tetapi juga seorang ibu yang tak sempat melihat anaknya lahir ke dunia. Joko terkejut mendengar cerita itu. Lalu, apa yang terjadi dengan roh wanita itu? Nenek Sumi menatapnya dengan wajah serius. "Roh Sari tidak bisa tenang. Ia terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Setiap malam, ia mengamuk, mencari pelampiasan atas kematian yang tidak adil. Ia tidak bisa menemukan kedamaian, dan amarahnya terus-menerus membara. Setiap orang yang mendekat, terutama mereka yang memiliki hati yang lemah, akan merasakan teror dari roh itu. Dan semakin banyak yang datang, semakin kuat roh itu semakin tidak terkendali." Joko merasa hatinya semakin berat. "Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan semua ini, Nenek? Aku takut kalau roh itu semakin mengganggu desa ini." Nenek Sumi mengangguk pelan. Matanya masih fokus pada api unggun. "Untuk menenangkan roh itu, kamu harus melakukan ritual. Ritual penyucian yang akan mengembalikan kedamaian pada pohon itu. Hanya dengan begitu, roh Sari bisa menemukan kedamaian dan pohon beringin itu akan kembali menjadi pohon biasa. Namun, ritual ini bukan hal yang mudah. Kamu harus menghadapi roh itu langsung. Dan kamu harus siap menerima apapun yang terjadi." Joko terdiam, mencerna kata-kata Nenek Sumi. Ia merasa takut, tetapi juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror yang mengganggu hidupnya. "Apa saja yang perlu aku lakukan untuk ritual itu?" tanya Joko, matanya penuh tekad. Nenek Sumi memberitahu Joko bahwa ia perlu membawa beberapa benda khusus yang harus diletakkan di bawah pohon beringin. Benda-benda itu termasuk bunga putih, nasi kunir, sebatang kayu, dan beberapa jenis daun yang hanya bisa ditemukan di hutan dekat desa. Setelah itu, Joko harus memanggil roh Sari dengan kata-kata yang harus ia ucapkan dengan penuh keyakinan. Ritual ini harus dilakukan pada tengah malam, saat kekuatan roh paling kuat, ujar Nenek Sumi dengan suara serak. "Kamu harus siap menghadapi apapun yang terjadi, karena roh itu tidak akan menyerah begitu saja." Malam itu, Joko mempersiapkan semua yang diminta oleh Nenek Sumi. Ia berjalan menuju hutan dan mengumpulkan daun-daun yang diperlukan, merasa seperti ada mata yang mengikutinya di setiap langkahnya. Ketika ia kembali ke rumah, langit sudah gelap, dan bintang-bintang bersinar redup di atas kepala. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya lagi, tetapi kali ini ia bertekad untuk menghadapinya. Dengan hati yang berdebar, Joko berjalan menuju pohon beringin. Angin malam berhembus dengan kencang,
dan suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman tanah. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, Joko tahu ia tidak bisa mundur. Ia harus melakukan ini untuk mengakhiri semua ketakutan yang selama ini menghantui dirinya. Sesampainya di bawah pohon beringin, Joko merasakan hawa yang sangat dingin. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan pada malam hari. Ranting-rantingnya yang lebat tampak seperti tangan yang menggantung, siap untuk meraih siapa saja yang berani mendekat. Joko meletakkan bunga putih, nasi kunir, dan kayu yang telah ia bawa, seperti yang diperintahkan oleh Nenek Sumi. Ia berdiri tegak di depan pohon, menatap batang pohon yang besar. "Roh Sari," teriak Joko dengan suara lantang. "Aku datang untuk meminta maaf atas segala yang terjadi padamu. Kami tidak bermaksud untuk membuatmu menderita lebih lama. Tenanglah, dan izinkan kami untuk memberikan kedamaian yang kau cari." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berhamburan di udara. Suara gemerisik terdengar semakin keras, dan tiba-tiba sebuah bayangan putih muncul di balik pohon beringin. Bayangan itu melayang. Sosok seorang wanita dengan wajah yang tampak buram dan tidak jelas. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Matanya kosong dan menatap langsung ke arah Joko. Joko terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, ia tidak bisa mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah maju dan memanggil roh itu lagi. "Sari, aku datang untuk membantumu. Kami tidak ingin kau menderita lagi. Tenanglah, dan biarkan kami mengembalikan kedamaian pada hatimu." Roh itu mulai bergerak mendekat, dan suara jeritan yang sangat keras terdengar dari dalam tubuhnya, seperti suara penderitaan yang tak kunjung berhenti. Bayangan itu mulai membentuk wujudnya yang lebih jelas. Wajah wanita itu tampak penuh amarah. Matanya merah menyala. Joko merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tetap berdiri tegak, terus berbicara dengan suara yang tegas. "Aku tahu kau terluka, Sari, tetapi sudah saatnya untuk melepaskan amarahmu. Tenangkan dirimu, dan biarkan kami membantumu." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Suara jeritan pun reda, dan angin yang kencang mendadak berhenti. Joko merasa seakan-akan seluruh dunia berhenti sejenak. Ketegangan yang selama ini menyelimuti dirinya akhirnya pecah, dan ia merasa sebuah kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Apakah roh itu akhirnya menemukan kedamaian? Apakah teror itu telah berakhir? Joko hanya bisa menunggu, sambil berharap bahwa ia telah melakukan yang benar untuk menghentikan semua ketakutan ini. Keesokan paginya, Joko terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Ketakutan yang selama ini menghantuinya, yang selalu menyelimuti setiap malamnya, seakan lenyap begitu saja. Ada sebuah kedamaian yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun perasaan itu menyelimuti dirinya, Joko tahu bahwa ia belum selesai. Teror yang mengintai desa ini mungkin sudah berlalu, tetapi ia merasakan ada hal yang lebih besar yang harus ia pecahkan. Pohon beringin yang selama ini menjadi sumber ketakutan, kini tampak lebih damai, lebih tenang. Angin yang biasanya berhembus dengan begitu kencang di sekitar pohon itu sekarang hanya berdesir lembut, seperti menyapa setiap orang yang lewat dengan kedamaian. Bahkan, ketika Joko melihat pohon itu dari kejauhan, ada semacam cahaya yang menerangi tubuh pohon tersebut, seolah-olah memberi tanda bahwa sesuatu telah berubah di sana. Namun, meskipun semua itu terasa lebih baik, Joko merasa ada yang kurang. Ayahnya pernah berkata bahwa pohon beringin itu memiliki banyak rahasia yang lebih dalam, dan roh yang menguasainya mungkin hanya sebagian dari misteri besar yang tersimpan dalam sejarah desa mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada pohon itu? Apa yang menjadi sebab roh Sari yang sangat kuat itu tidak bisa tenang? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya, meskipun ia merasa telah melakukan yang terbaik dengan ritual penyucian yang telah dilakukan. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Joko tahu ia harus mencari lebih banyak informasi. Dan, satu-satunya orang yang bisa memberikan penjelasan lebih jauh adalah Nenek Sumi. Siang itu, Joko pergi lagi ke rumah Nenek Sumi.
Kali ini, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa dirinya telah melalui banyak ujian, dan ia tidak lagi takut menghadapi hal-hal gaib yang mungkin masih tersembunyi di balik desa mereka. Ketika ia tiba di rumah Nenek Sumi, wanita tua itu tengah duduk di beranda, menenun sesuatu dengan jarum dan benang. Ketika melihat Joko datang, Nenek Sumi tersenyum, tetapi senyum itu tampak penuh makna, seperti sudah lama ia mengetahui kedatangan pemuda itu. "Nenek, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," kata Joko dengan suara serius, duduk di sampingnya. "Meskipun roh itu sudah tenang, aku merasa masih ada hal yang belum terpecahkan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pohon beringin itu? Kenapa roh Sari begitu kuat? Dan kenapa ia tidak bisa tenang begitu saja?" Nenek Sumi menatap Joko dengan tajam, seolah sudah menduga bahwa pemuda itu akan bertanya. Ia meletakkan pekerjaan tenunannya dan mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Joko. Dengan suara serak, Nenek Sumi mulai menceritakan sebuah kisah yang lebih lama dan lebih kelam dari yang Joko bayangkan. "Joko, kau harus tahu bahwa pohon beringin itu bukan hanya tempat roh Sari. Dulu, jauh sebelum desa ini terbentuk, ada sebuah kerajaan kecil yang berdiri di sekitar daerah ini. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat terkenal karena kebijaksanaannya, namun juga dikenal sangat kejam terhadap rakyatnya. Raja ini memiliki seorang putri yang sangat cantik, Sari. Putri Sari adalah seorang wanita yang penuh kebaikan. Ia dicintai oleh semua orang di kerajaan, termasuk oleh rakyat biasa yang sering ia bantu. Namun, cinta itu tidak berbalas dari sang raja." Joko mendengarkan dengan seksama. "Kenapa demikian?" tanyanya, penasaran. Raja itu sangat keras kepala dan selalu berusaha mengendalikan segala hal. Putri Sari merasa tertekan, dan ia mulai jatuh cinta pada seorang pemuda yang sederhana, seorang petani biasa. Petani itu adalah orang yang tulus dan baik hati, namun jauh dari istana dan kekuasaan. Sari dan pemuda itu bertemu diam-diam, saling jatuh cinta tanpa sepengetahuan raja. Tetapi, cinta mereka tidak berlangsung lama. Ketika raja mengetahui hubungan itu, ia sangat marah. Raja memerintahkan agar pemuda itu dibunuh dan tubuhnya dibuang di hutan. Ketika Sari mengetahui kematian kekasihnya, ia sangat terpukul dan hancur. Ia melarikan diri dari istana dan bersembunyi di tempat yang aman. Nenek Sumi melanjutkan cerita dengan nada lebih dalam. Namun, takdir berkata lain. Di tempat persembunyiannya, Sari tidak hanya kehilangan kekasihnya, tetapi juga anak yang sedang dikandungnya. Ia dikhianati oleh orang-orang yang dipercayanya. Dalam kondisi yang sangat mengerikan, ia dibunuh oleh para pengikut raja yang menganggapnya sebagai ancaman. Mereka membuang tubuhnya di bawah pohon beringin itu, berharap agar semua jejak kejahatan mereka hilang. Joko terdiam. Ia bisa merasakan betapa tragisnya kisah itu, bagaimana sebuah takdir yang penuh penderitaan dan pengkhianatan membawa roh Sari menjadi begitu kuat dan tak terkontrol. Jadi, roh Sari selalu terjebak di bawah pohon itu, karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya dibunuh dengan kejam. Tanya Joko, suaranya penuh empati. "Ya," jawab Nenek Sumi pelan. Ia terperangkap dalam amarah dan kesedihan yang mendalam. Dan selama bertahun-tahun, roh itu mencari cara untuk membalas dendam. Setiap orang yang mendekat, ia ingin melihat apakah mereka bisa merasakan rasa sakit yang sama seperti yang ia alami. Joko merasa beban yang sangat berat kini semakin jelas. Ia tahu bahwa meskipun roh itu telah tenang, ia tetap membawa beban yang sangat besar dalam kehidupannya. "Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa roh Sari tidak akan kembali mengganggu desa ini?" tanya Joko dengan suara rendah, seakan-akan berbicara pada dirinya sendiri. Nenek Sumi menatapnya dengan serius. "Kau telah melakukan yang benar, Joko. Kau telah membantunya menemukan kedamaian, dan dengan itu, pohon beringin juga akan kembali menjadi tempat yang damai. Tetapi, kau harus ingat satu hal, Joko. Roh Sari bukan satu-satunya roh yang terperangkap di dunia ini. Ada banyak kisah yang belum terungkap, banyak jiwa yang belum menemukan kedamaian. Yang penting sekarang, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Jika kau bisa menghadapinya, tidak ada yang perlu ditakuti lagi." Joko mengangguk,
merasakan kedamaian yang lebih dalam dalam dirinya. Meski begitu, ia tahu bahwa kisah pohon beringin ini hanya sebagian kecil dari banyak misteri yang tersembunyi di dunia ini. Ia akan melanjutkan hidupnya dengan lebih bijaksana, tidak lagi takut pada hal-hal yang tidak dapat ia lihat. Karena, seperti yang dikatakan Nenek Sumi, selama ia bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan tekad yang semakin kuat, Joko berpamitan dengan Nenek Sumi, berjalan menuju rumahnya, dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia merasa beban yang dulu begitu berat kini terasa lebih ringan. Semua ketakutan yang pernah ia rasakan kini telah berganti dengan kedamaian, dan ia tahu bahwa kehidupannya yang baru telah dimulai. Namun, ia tetap membawa satu pelajaran berharga, bahwa setiap misteri yang terungkap, kadang meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang begitu saja. Hari-hari setelah ritual penyucian pohon beringin itu berlalu dengan lebih damai dan tenang, namun Joko tetap merasa ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya merasa tenang. Meskipun ia telah membantu Rosari menemukan kedamaian dan menenangkan teror yang menghantui desa, rasa penasaran dan kegelisahan itu masih menyelimuti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini? Mengapa Rosari begitu kuat dan mengerikan? Dan apakah ia benar-benar telah mengakhiri semua kegelapan yang terkubur di balik pohon beringin itu? Joko mulai merasa bahwa kedamaian yang datang begitu mendalam, seakan-akan memanggilnya untuk merenung lebih jauh tentang kejadian-kejadian yang telah ia alami. Meskipun angin malam terasa lebih ringan dan suara bisikan yang dulu menakutkan kini menghilang, sebuah perasaan yang tak terdefinisikan membuat Joko merasa harus mencari tahu lebih banyak. Ia ingin mengerti lebih dalam, tidak hanya tentang pohon beringin, tetapi juga tentang rahasia-rahasia besar yang telah lama tersembunyi di desa mereka. Bagaimana sejarah mereka? Dan apakah ada kekuatan lain yang bisa membangkitkan ketakutan yang sama di masa depan? Malam itu, Joko duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang, dengan pikiran yang penuh tanya. Ia tahu bahwa desa ini tidak hanya terbentuk dari kebudayaan dan kisah-kisah biasa. Setiap rumah, setiap jalan, dan bahkan setiap pohon di sekitar mereka memiliki sejarah panjang yang bisa jadi belum terungkap seluruhnya. Angin yang berhembus malam itu terasa aneh, seolah membawa bisikan dari masa lalu yang sudah lama terlupakan. Beberapa malam setelah peristiwa itu, Joko kembali ke pohon beringin untuk melihatnya lagi. Namun kali ini, ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak datang dengan perasaan takut atau cemas, melainkan dengan sebuah harapan. Harapan untuk mencari jawaban lebih dalam. Apa yang bisa ia pelajari dari pohon ini? Apa yang tersembunyi di dalam akar-akarnya yang sudah begitu tua? Saat Joko berdiri di bawah pohon beringin yang besar, ia merasakan sebuah perasaan yang berbeda. Bukan lagi perasaan ketakutan atau teror yang dulu sering ia alami, tetapi sebuah rasa pengertian yang mendalam. Pohon itu, meskipun tampak seperti pohon biasa, adalah tempat yang menyimpan begitu banyak kisah. Kisah tragis, kisah cinta, dan kisah tentang keadilan yang tak pernah tercapai. Dalam heningnya malam itu, Joko memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang menurutnya bisa membantu lebih banyak orang di desa ini. Ia tidak hanya ingin menyelesaikan teror yang datang dari pohon beringin, tetapi ia juga ingin membantu desa ini menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi, luka yang berasal dari ketidakadilan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Joko merasa bahwa kedamaian sejati tidak hanya datang dari mengakhiri teror yang datang dari makhluk halus, tetapi juga dari memahami dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Hari berikutnya, Joko mengunjungi Nenek Sumi lagi. Wanita tua itu masih duduk di tempat yang sama, menenun dengan jarumnya, seperti biasa. Ketika Joko datang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan suasana di sekitar Nenek Sumi. Ada aura kedamaian yang begitu terasa di dalam rumah itu. Nenek Sumi melihat Joko datang dan tersenyum lembut. "Ada apa, Joko?" tanya Nenek Sumi dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Joko duduk di sampingnya, merasakan ketenangan yang datang dari kehadiran wanita itu. "Nenek," katanya, "setelah apa yang terjadi dengan pohon beringin itu, aku merasa ada hal lain yang perlu kulakukan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini, tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang keadilan,
dan bagaimana aku bisa membantu orang-orang yang selama ini mungkin tidak tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Nenek Sumi menatap Joko dengan tatapan yang penuh makna. Seperti biasa, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang sulit dipahami. Joko, kau tidak hanya bertanya tentang masa lalu. Kau bertanya tentang masa depan, kata Nenek Sumi, suaranya rendah dan penuh arti. Desa ini bukan hanya tempat tinggal kita. Ini adalah tempat yang penuh dengan cerita, penuh dengan sejarah yang terkubur. Tetapi untuk mengerti sejarah ini, kau harus siap menerima kenyataan yang ada di baliknya. Joko mengangguk perlahan, mencerna kata-kata Nenek Sumi. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang rahasia yang ada di desa ini, tentang segala sesuatu yang terkubur dan terlupakan. Aku ingin memastikan bahwa kejadian seperti yang terjadi pada Rosari tidak terulang lagi. Aku ingin membantu desa ini menemukan kedamaian yang sejati, bukan hanya dengan menenangkan roh, tetapi dengan membuka mata terhadap sejarah dan apa yang telah kita lewatkan. Nenek Sumi tersenyum, dan kali ini senyumnya terasa penuh kebanggaan. Kau benar, Joko. Mencari kedamaian tidak hanya melalui roh yang tenang, tetapi juga dengan memahami dan menghargai sejarah kita. Setiap desa, setiap pohon, setiap batu di sekitar kita memiliki cerita yang perlu kita dengar. Dan untuk mencapai kedamaian sejati, kita harus membuka diri pada masa lalu kita, menerima kenyataan, dan belajar darinya. Joko merasa terinspirasi oleh kata-kata Nenek Sumi. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia mulai beberapa bulan yang lalu belum selesai. Ia harus terus belajar, terus mencari tahu, dan lebih dari itu, ia harus membantu desa ini untuk memahami dan menghargai warisan mereka yang telah terlupakan. Mungkin tidak semua orang di desa akan menerima ide ini, tetapi Joko tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membawa kedamaian yang lebih dalam, kedamaian yang bukan hanya datang dari mengusir teror atau ketakutan, tetapi dari pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita dan apa yang telah kita lewati. Pada malam hari, Joko kembali ke pohon beringin, kali ini dengan perasaan yang lebih tenang dan lebih kuat. Ia duduk di bawah pohon itu, mengingat semua yang telah ia pelajari, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menggali sejarah desa ini. Ia ingin melihat lebih jauh ke dalam akar pohon beringin yang tua, bukan hanya untuk mencari tahu tentang masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi desa ini. Pohon beringin itu, meskipun pernah menjadi sumber ketakutan, kini menjadi simbol kedamaian yang datang setelah pemahaman yang mendalam. Joko tahu bahwa teror yang datang dari sana sudah berakhir, tetapi kedamaian yang sejati hanya akan datang setelah mereka semua belajar dari masa lalu, menerima kesalahan yang telah dilakukan, dan bergerak maju untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Joko berjanji untuk tidak hanya menjaga kedamaian, tetapi juga untuk mengajarkan orang-orang di desa tentang pentingnya mengenal dan menghargai sejarah mereka, agar tidak ada lagi roh yang terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share dengan teman-temanmu agar mereka juga bisa menikmati cerita ini. Kami sangat menghargai dukunganmu. Jangan lupa untuk komentar di bawah dan beritahu kami apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Pendapatmu sangat berarti bagi kami dan akan sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang lebih baik. Terima kasih lagi. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.